Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Risneti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 yang akan melaksanakan aksi PPL kedua. Saksikanlah video saya berikut ini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ananda Ibu semua, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu minta Ananda Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, kepada Ketua Arka tolong disiapkan. Siap, berat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ananda Ibu hadir semuanya? Hadir, Bu. Ya, Ananda dengar absen dulu ya, dicek kehadirannya. Aulia, izin ya? Ya, sakit, Bu. Aulia Afrika, Akzia, Arka, Aura, Belia Adha, Intan Oem, Intan Bestari, Intan Nur, Chelsea, Tasha, Irma, sakit ya, Nafiza, Habil, Muhammad Fajar, Fajar Al-Fatah, Rama, Rabzi, Yuni, Zahara. Dah, berarti Ananda Ibu ada yang sakit 2 orang, ya. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan lakukan ice breaking terlebih dahulu. Kepada Ananda Ibu, silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Iya. Silakan berdiri kita dulu. Iya, ice breaking dulu. Dan kita ice breaking dulu. Dan kita ice breaking dulu ya. Dan untuk apa ya, ice breaking kita itu kalau marinanya gini ya. Kalau yang marinus gini. Nah, dan gini ya. Dan 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Dan marinus sekarang. Ya, marinus lagi ya. Ya, marinus menari di atas menara.
apakah tidak? Dah? Oke? Dah, kita uji nyali Ananda ya. Dah, kita uji nyali Ananda. Apakah Ananda fokus, apakah tidak? Dah, kita ulang ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Dah, sekarang Marinus. Dah, Marinus menari di atas menara. Menara Marinus di atas menari. Ya, ternyata ada yang tak fokus. Ya, sekarang ya Ibu minta Ananda untuk mengikuti pembelajaran Ananda fokus ya. Dan silakan Ananda Ibu duduk kembali. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang ekosistem. Nah, di dalam ekosistem segala sesuatunya itu harus berjalan dengan dinamik supaya terjadi keseimbangan ekosistem. Kalau ekosistem satu saja dia terganggu, otomatis ekosistem lain juga ikut terganggu. Ya, contohnya saja yaitu pada rantai makanan. Terganggu atau terputusnya salah satu rantai makanan, otomatis rantai makanan pada ekosistem itu ikut terganggu. Iya. Begitu juga dengan materi kita pada hari ini tentang perubahan lingkungan. Ya, di dalam perubahan lingkungan, salah satu saja ekosistem di lingkungan itu terganggu, otomatis lingkungan tersebut juga akan terganggu. Oleh karena itu, kepada Ananda Ibu semua, Ibu ingatkan kembali untuk mengingat materi tentang ekosistem. Dan sekarang sebelum apa ya? Bagaimana kalau kita lihat perubahan lingkungan kita 5 tahun ke belakang? Gimana? Ada perubahan dengan sekarang enggak? Ada. Ya, yaitu semakin bagaimana pencemaran lingkungan kita? Oh iya, semakin parah karena udah majunya teknologi. Dan sekarang tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu kita peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan melalui gambar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak atau penyebab negatif dari perubahan lingkungan. Dan sekarang Ibu kasih Ananda pertanyaan. Ya, Ibu kasih satu pertanyaan dulu. Ini 2 ya. Ya, 1 dulu. Ya, pernah nggak Ananda melihat tumpukan sampah yang ada di laut atau di tepi pantai? Iya. Apa dampaknya bagi pantai yang nampak bagi Ananda? Siapa yang bisa? Bagaimana dampak sampah tersebut baik pada laut maupun pada pantai tersebut? Iya, silakan. Siapa yang bisa? Dan? Ya, silakan Amelia. Yang ini. Menurut saya, perubahan pada lingkungan yang berfokus yang pertama pada laut akan menjadikan laut tidak ada kelestariannya, mulai dari ikan yang tidak hidup dengan baik dan mungkin juga terumbu karang dan berbagai ekosistem lainnya di dalam laut. Sedangkan untuk pesisir pantai otomatis tidak hanya berada di pesisir pantai saja, melainkan juga untuk masyarakat yang berada di lingkungan tersebut juga akan mendapat dampak buruk dari sampah. Iya, bagus. Dan otomatis intinya ya, kalau sampah tersebut mengandung zat kimia, otomatis ekosistem yang ada di pantai maupun di dalam laut tersebut akan terganggu atau nanti punahnya ekosistem yang ada di laut tersebut. Pernah nggak Ananda mendengar penyakit yang terjadi di Teluk Minamata Jepang?
senyawa kimia berupa merkuri. Sehingganya ada salah satu dari apa tersebut masyarakat, keadaan masyarakat ibu itu lagi hamil, akan berpengaruh pada janinnya, pada janin dengan atau pada anaknya, yaitu gangguan sistem saraf, gangguan konsentrik visualnya, dan juga gangguan pendengarannya juga terganggu. Sekarang ibu akan menampilkan kalau dia apa ya? Kalau pada manusia sudah pasti terganggu, apalagi pada lingkungan yang ada di tempat ikan tercemar tadi, ya kan? Dan sekarang ibu akan menampilkan video tentang perubahan lingkungan. Video yang ibu tampilkan ini, ya Ananda cermati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biologi, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita belajar pada materi ini, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah di sekitar tempat tinggal kalian juga mengalami perubahan lingkungan seperti yang ada di gambar? Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebab lingkungan kita menjadi tercemar dan juga berubah akan kita pelajari di video kali ini. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat di dalam suatu aliran energi dan juga siklus materi. Nah, kenapa lingkungan itu dapat berubah? Hal tersebut karena keseimbangan lingkungan itu terganggu akibat terjadinya perubahan berupa penguraian fungsi atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam suatu ekosistem di lingkungan tersebut. Nah, seharusnya lingkungan yang seimbang itu memiliki daya lenting dan juga daya dukung yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Untuk daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Sedangkan daya dukung itu adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi secara alami ataupun karena faktor dari manusia. Nah, kerusakan lingkungan karena faktor manusia itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Manusia pastinya memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik itu kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Nah, pastinya dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, berarti semakin banyak pula sumber daya alam yang digali atau dimanfaatkan. Nah, dalam proses pengambilan, pengolahan, atau pemanfaatan sumber daya alam, itu pastinya terdapat zat sisa yang tidak digunakan oleh manusia. Nah, sisa-sisa tersebut dibuang karena dianggap tidak ada manfaatnya lagi. Nah, proses pembuangan yang tidak sesuai dengan mestinya ini yang nantinya akan mencemari perairan, udara, maupun daratan, sehingga lingkungan lama-kelamaan akan menjadi rusak. Nah, beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yaitu ada penebangan hutan, kemudian penambangan liar, ada pembangunan perumahan, dapat juga karena penerapan intensifikasi pertanian. Selain itu, untuk perubahan lingkungan karena faktor alam dapat terjadi karena bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, ataupun kebakaran hutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu pencemaran lingkungan. Nah, yang dimaksud dengan pencemaran itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan itu akan menurun sampai ke tingkat tertentu menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran itu disebut sebagai polutan atau bahan pencemar. Nah, syarat-syarat suatu zat itu dapat disebut sebagai polutan adalah jika keberadaannya itu dapat merugikan makhluk hidup karena jumlahnya itu melebihi batas normal dan berada pada waktu yang tidak tepat atau berada pada tempat yang tidak tepat.
Bahan pencemar yang umumnya merusak lingkungan itu berupa limbah. Nah, limbah ini adalah bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik itu industri maupun domestik atau rumah tangga, yang kehadirannya itu dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Nah, berdasarkan sifatnya, bahan pencemar itu dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu bahan pencemar yang dapat terdegradasi atau terurekan atau biodegradable, dan bahan pencemar yang tidak dapat terdegradasi atau non-biodegradable. Nah, biodegradable ini adalah limbah yang dapat diuraikan atau dikomposisi baik itu secara alamiah yang dilakukan oleh dekomposer seperti bakteri dan jamur ataupun yang sengaja oleh manusia. Contohnya adalah limbah rumah tangga, kemudian kotoran hewan, daun ataupun ranting ya. Sedangkan non-biodegradable itu adalah limbah yang tidak dapat dikomposer. Contohnya adalah timbal, kemudian merkuri, plastik ya, dan pastinya sangat membahayakan bagi lingkungan. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah pencemaran air. Nah, pencemaran air ini adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air ya, seperti danau, sungai, lautan, kemudian air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air. Beberapa kegiatan yang menyebabkan pencemaran air diantaranya adalah pembuangan limbah industri ke perairan, kemudian pembuangan limbah rumah tangga atau domestik ke sungai, seperti misalkan air cucian, kemudian penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan, kemudian penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan, pembuangan limbah rumah sakit, ataupun tumpahan minyak karena kebocoran tangker atau ledakan sumur minyak ke lepas pantai. Selanjutnya yang kedua adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, kemudian gangguan pada kesehatan manusia, serta menurunkan kualitas lingkungan. Nah, kita tahu ya, udara itu di dalamnya terkandung sejumlah oksigen yang merupakan komponen esensial bagi kehidupan, baik itu manusia ataupun makhluk hidup lainnya, yaitu karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon dioksida, ozon, benda partikulat, timah ataupun hidrokarbon. Beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara diantaranya yang pertama adalah asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran atau kebakaran hutan, asap rokok yang membebaskan karbon monoksida dan karbon dioksida ke udara. Kemudian ada asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi dan asap letusan gunung berapi yang menyebarkan partikel-partikel klorofluorokarbon atau CFC yang berasal dari kebocoran mesin pendingin ruangan, kulkas, ataupun AC mobil. Selain itu ada juga gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, metan, ozon, dan juga nitrogen oksida. Nah, gas-gas rumah kaca ini akan menyebabkan terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Nah, pada efek rumah kaca, sinar matahari yang menembus lapisan gas rumah kaca akan dipantulkan kembali ke bumi sehingga menimbulkan panas yang terperangkap seperti pada rumah kaca ya. Nah, tanpa efek rumah kaca, suhu bumi akan sangat dingin. Namun, semakin meningkatnya kadar gas rumah kaca seperti karbon dioksida akibat pembakaran hutan, kemudian penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan akan meningkatkan efek rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global atau global warming. Meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global berdampak pada mencairnya es di kutub sehingga meningkatkan ketinggian muka air laut dan juga dapat berdampak pada perubahan iklim bumi.
Selanjutnya ada belerang oksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil terutama batu bara, kemudian dapat juga berasal dari asap pabrik dan kendaraan bermotor. Nah, belerang oksida ini dia akan mudah bereaksi dengan uap air dan membentuk asam sulfat yang dapat menyebabkan hujan asam dan juga korosi pada logam. Selain itu juga membahayakan bagi penderita penyakit pernafasan kronis dan dapat menyebabkan kejang saluran pernafasan. Selanjutnya yaitu ada pencemaran tanah melalui sampah atau limbah yang kita buang ke lingkungan setiap harinya. Salah satunya adalah plastik. Nah, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita mungkin turut andil dalam menambah jumlah banyak dan juga sulit terurai. Nah, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, produksi sampah plastik Indonesia itu menduduki peringkat kedua sampah domestik, yaitu sekitar 5,4 juta ton per tahun. Padahal kita tahu sendiri ya bahwa plastik itu adalah bahan yang susah untuk diuraikan secara alami oleh alam. Nah, kalian bisa lihat di gambar, ini adalah waktu yang dibutuhkan alam untuk menguraikan beberapa limbah. Bahkan ada yang membutuhkan waktu sampai ratusan ataupun ribuan tahun, dan bahkan ada yang tidak bisa teruraikan. Beberapa upaya untuk mengatasi pencemaran atau perubahan lingkungan. Yang pertama adalah penanggulangan secara administratif. Nah, penanggulangan ini merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan atau undang-undang. Nah, beberapa peraturan seperti misalnya pabrik tidak boleh menghasilkan produk atau barang yang dapat mencemari lingkungan. Misalnya untuk pabrik pembuat lemari es, AC, sprayer itu tidak boleh menghasilkan produk yang menggunakan gas CFC. Yang kedua, misalnya industri harus memiliki unit-unit pengolahan limbah, baik itu padat, cair maupun gas, sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan itu sudah terbebas dari zat-zat yang membahayakan. Yang ketiga, pembuangan sampah dari pabrik juga harus dilakukan ke tempat-tempat yang jauh dari pemukiman. Dan yang keempat, sebelum dilakukan pembangunan pabrik atau proyek, pemerintah seharusnya mengeluarkan hukum mutu lingkungan, yaitu standar untuk menentukan mutu suatu lingkungan. Selain upaya pencegahan, kita juga bisa memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita. Contohnya misalkan pemanfaatan limbah organik dengan dilakukan daur ulang. Nah, limbah-limbah organik seperti sampah-sampah sayuran, sampah daun, ataupun sampah ranting itu dapat dimanfaatkan kembali dengan dijadikan sebagai pupuk kompos. Selain itu juga misalkan kertas bekas itu dapat dilakukan atau didaur ulang menjadi kertas pembungkus atau kertas tisu atau kertas yang lain. Selanjutnya untuk limbah-limbah anorganik, yaitu limbah yang berasal dari bahan-bahan tak hidup atau bahan sintetis seperti minyak bumi, sisa-sisa bahan kimia, kaleng, aluminium, besi. Nah, itu bisa kita lakukan dengan daur ulang, yaitu dengan dilebur, ya dipanaskan dan juga nanti diolah kembali. Itu dari video yang Ibu tampilkan, yaitu berbagai macam bentuk pencemaran lingkungan, dan tujuannya adalah untuk bisa kita mendaur ulang kembali sampah. Dan juga kita apa yang Ibu tampilkan ya, PowerPoint. Dan bisa Ananda amati nanti gambar yang ada pada PowerPoint depan. Dan yang pertama, mengapa lingkungan kita berubah? Dari itu pada yang pertama. Dan siapa yang bisa dari anak dan ibu untuk menjawab? Mengapa lingkungan berubah dan bagaimana menjaganya? Silakan. Siapa yang bisa? Iya. Silakan nak. Ada yang bisa? Silakan. Iya. Silakan. Ada yang bisa? Ya, silakan angkat. Ya, ya bagus. Kenapa lingkungan berubah? Mungkin lingkungan berubah terjadi karena masuknya zat-zat yang di luar
dapat merusak lingkungan. Dan bagaimana kita cara menjaganya? Yaitu dengan mengolah limbah atau tidak membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan tersebut tidak rusak atau tercemar oleh zat-zat kimia. Iya, bagus sekali. Iya, bagus sekali. Yaitu mengapa lingkungan kita berubah? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah karena kegiatan kita semua. Ya, karena kita membuang sampah sembarangan. Dan bagaimana menjaganya supaya lingkungan kita aman kembali dan tidak tercemar, otomatis kita bisa mendaur ulang sampah tersebut. Dan itu yang nomor 1. Dan lanjut untuk gambar yang berikutnya. Anda perhatikan di depan, yaitu gambar yang bisa. Ini merupakan di sini adalah bentuk pencemaran pada lingkungan. Ini pada gambar. Apa saja jenisnya? Ya, siapa yang bisa? Coba. Iya, iya bagus. Yang pertama adalah pencemaran udara. Iya, 2. Bagus. Pencemaran air. Iya. Lanjut. Iya, pencemaran suara. Lanjut yang keempat. Mana? Pencemaran tanah. Iya, bagus. Nah, berarti ada 4 dari gambar tersebut yang bisa kita ambil. Adanya pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran suara, juga pencemaran tanah. Dan juga nanti lanjut ada gambar yang berikut ini. Anda dapat perhatikan ada apa ya? Iya. Dan pada gambar nomor 1 dan gambar nomor 2, ya siapa yang bisa menjelaskan dari gambar yang nomor 1 ini? Ya, bagaimana bentuk dari ini? Dan ada gambar nomor 2 yang berkaitan dengan lingkungan yang ada di sana. Ya, silakan. Siapa yang bisa mengasih salah satu apanya? Pendapat sama itu dari anak-anak mengamati gambar yang ada di bawah ini. Silakan. Ya, gambar nomor 1. Ya, bagus ini. Silakan. Iya, bagus. Iya, gambar yang nomor 2. Siapa yang bisa? Silakan. Gambar nomor 2 nya silakan apa? Nah, hitam. Iya. Iya, bagus. Kalau kita perhatikan pada gambar nomor 1, yaitu merupakan salah satu aktivitas atau gaya hidup masyarakat yang masih mengelola sampah ke sungai, baik itu limbah domestik maupun limbah rumah tangga, masih sudah menjadikan apa ya, masih gaya hidupnya yang menjadi terhadap lingkungan. Artinya lingkungannya sangat apa sekali ya, sangat berarti sekali. Sudah menjadi
nanti untuk kelompok lain itu kepada kelompok yang aktif, diminta pada kelompok lain yang untuk menanyakan pertanyaannya kepada kelompok yang aktif. Ya. Udah siap? Udah kelompok apa? Siap? Kelompok pertama? Kelompok apa? 5? Udah siap? Kelompok negosiasi? Udah, siapa kelompoknya yang pertama yang mau panggil? Iya, silakan. Siapa kelompoknya yang pertama yang mau panggil? Silakan. Iya, silakan. Iya, silakan, silakan. Dan siap untuk kelompok lain adalah menanyakan pertanyaan. Dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan membicarakan dari ini saya pribadi sebagai perawat, saya pribadi sebagai materi. Baiklah, tentu saja permasalahan yang sudah akan dikatakan pada hari ini akan dibacakan oleh saya kepada ini yang ingin disampaikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, tentu saja dibutuhkan kerjasama narasi akan bergerak, masyarakat akan sedang melalui problem ini. Pihak pemerintah dapat untuk memperlakukan aturan untuk penyimpangan sosial baik bagi industri atau masyarakat dagangan atau komunitas lain. Masyarakat pun harus sadar dan menjadi ini yang itu otoritas. Selain itu, pihak pemerintah juga perlu mengatur pembuangannya yang baik agar diimbangi industri tak menjadi sebagai tempat. Baiklah, selanjutnya solusi dari masalah yang akan didiskusikan akan dinyatakan oleh saran. Iya, silakan. Kepada kelompok lain yang mau mengajukan pertanyaan silakan. Dan silakan nak, siapa yang mau mengajukan pertanyaan kepada kelompok polutan? Silakan. Ya, silakan nak. Kelompok mana? Ya. Kelompok reboisasi? Ya, silakan. Ya, Arka, silakan nak. Atau Intan? Kelompok Intan, Wen? Ada nak mau bertanya ke kelompok 1? Iya, silakan. Iya, kelompok reboisasi. Perkenalkan kami Profesor dari kelompok reboisasi ingin bertanya kepada kelompok 1.
untuk mengatasi permasalahan pencemaran ekosistem sungai, yaitu dengan pengelolaan limbah. Pertanyaan adalah apakah dengan limbah dari dikelola oleh sendiri boleh dibawa ke sungai? Ya, atau ada tambahan dari kelompok lain, silakan. Silakan, masih ada tambahannya. Ini tambahan, ada tambahan nanti ya. Nah, udah oke, bahwasannya limbah yang kita buat di dalam sungai itu dapat merusak aliran sungai dan juga ekosistem yang ada di sungai. Masih adakah pertanyaan? Tidak, cukup satu pertanyaan saja. Iya. Kalau cukup, ditutup apakah? Kelompok urutan. Kesimpulan dari diskusi kami pada kali ini yaitu terdapat tambahan informasi pada sebuah pencemaran lingkungan dan masyarakat ini dengan adanya kerjasama antara segala pihak pemerintah dan masyarakat setempat. Sekian, terima kasih. Kami mohon kami berdiri akan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus. Kita kasih untuk kelompok satu. Nah, kelompok mana lagi nak? Karena apa ya? Karena kita berpatokan pada gambar di depan. Karena saya ya dilihat aja. Anda di tempat Anda duduk aja dan silakan Anda berdiri gitu. Siapa lagi? Ya, silakan kelompok limbah untuk tampil. Iya. Ya, silakan kelompok limbah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok limbah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh perubahan lingkungan pada kerusakan alam, yaitu kerusakan hutan. Sebelum itu perkenalkan nama saya Ramzi sebagai moderator. Saya Ulian Kapri. Saya Anita Kamari sebagai pembuat materi. Yang pertama adalah pandangan kami tentang kerusakan hutan yang akan dibacakan oleh Aulia. Masalah lain yang cukup besar di Indonesia adalah mengenai kerusakan hutan, mulai dari penebangan liar, penundulan hutan, hingga baru-baru ini terjadi yaitu pembakaran hutan menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Tentu saja jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Untuk mengatasi kerusakan hutan ini ada beberapa solusi yang akan bisa dilakukan. Solusi yang pertama yaitu untuk jangka pendeknya tentu saja adalah penegakan hukum yang harus dilakukan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kegiatan ilegal logging dan hal-hal lainnya. Yang kedua, kegiatan pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat. Yang ketiga, penanaman kembali hutan yang telah rusak. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kepada kelompok kalian yang mempunyai pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Iya, sama-sama kita dengar dari Yana bahwa kerusakan hutan karena adanya penebangan liar. Ya, ada nggak yang mau bertanya dari kelompok lain? Silakan. Ya, silakan kelompok reboisasi. Ya, silakan nak. Bagus. Silakan Anda bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Asia dari program kelompok reboisasi. Tadi salah satu solusi yang kelompok limbah berikan adalah penegakan hukum. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini terutama di daerah terpencil, penegakan hukum dan teknologinya masih sangat kurang. Jadi bagaimana pendapat kelompok penyaji mengenai ketidaksetaraan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan. Pertanyaan yang sangat bagus sekali karena di tempat kita ya itu salah satunya hukumnya kurang begitu jalan ya gitu ya. Iya, untuk mengantisipasi penebangan hutan sembarangan. Ya, bagaimana untuk kelompok limbah? Silakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok reboisasi tadi. Silakan. Ya, silakan. Ya, Intan, silakan jawab. Jadi menurut kami hal tersebut dapat terjadi mungkin saja karena memang dari cara untuk mungkin saja hal tersebut dapat kita atasi dengan memperbaiki cara untuk menegakkan hukum di sini. Jadi kita akan lebih memberlakukan hukum dengan memberikan hukuman yang memang sangat bisa untuk direalisasikan di sini. Ya, bagaimana kelompok reboisasi? Baiklah, kami menerima jawaban. Iya, bagus sekali. Itu dengan cara lebih meningkatkan bagaimana aturan pemerintah lebih diperkuat lagi gitu. Dan adakah tambahan dari kelompok lain? Iya, silakan. Kelompok polutan yang mau bertanya. Ya, kepada kelompok limbah. Perwakilan dari kelompok polutan izin bertanya kepada kelompok limbah. Pertanyaannya, apakah dampak dari kerusakan hutan? Ya, apakah dampak dari kerusakan hutan gitu? Itu pertanyaan dari kelompok polutan. Ya, siapa yang bisa jawab, nak? Ya, silakan. Ya, silakan. Anak-anak kelompok mana? Ya, silakan, nak. Silakan. Ya, kelompok mana? Baiklah, saya juga pertanyaan dari kelompok polutan. Iya. Dampak dari adanya kerusakan hutan tersebut adalah seperti berkurangnya ekosistem atau tidak stabilnya ekosistem, kekeringan, erosi, dan sebagainya. Bagaimana? Ya, gimana kelompok polutan? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok limbah. Iya, yaitu padanya penebangan hutan, kekeringan, akhirnya nanti hutan yang gundul dan mengakibatkan longsor. Iya, oke. Dan masih ada pertanyaan yang lain dari kelompok lain? Ada? Iya, silakan dari kelompok populasi. Iya, silakan Fajar. Iya. Baiklah, saya Fajar dari perwakilan kelompok populasi ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Dari kelompok penyaji memberikan beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan hutan. Salah satunya yaitu solusi untuk jangka pendeknya. Pertanyaannya, bagaimana untuk jangka panjang? Apa solusi yang dapat kita lakukan? Sekian, terima kasih. Sudah? Silakan. Pertanyaan dari solusi untuk jangka panjangnya adalah pertama, kegiatan pembangunan dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat. Yang kedua adalah penanaman kembali hutan yang telah rusak. Sekian, terima kasih. Dah. Ya. Silakan. Bagaimana Fajar? Terima kasih saya ucapkan untuk penyaji dan saya cukup. Iya, bagus. Dan karena waktu ya, Ibu batasi ya untuk adanya apa? Ya. Silakan ditutup untuk kelompok limbah. Oke, cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi dari kelompok sekalian. Apabila ada kesalahan dari perkataan ataupun jawaban yang kami berikan tadi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut untuk kelompok reboisasi. Tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
utamanya ekosistem pantai yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok. Baiklah, saya di sini akan membacakan tentang permasalahan yang terjadi pada ekosistem pantai. Seperti pada kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan dan bakau menjadi penyebab abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut dan pantai. Tentu saja jika dibiarkan terus-menerus, maka kelestarian laut dan pantai semakin berkurang. Berikut beberapa solusi yang perlu diterapkan. Yang pertama, pemerintah menerapkan reklamasi pantai untuk menanam kembali hutan bakau di sekitar area pantai. Yang kedua, menerapkan aturan yang ketat mengenai pengambilan batu karang. Yang ketiga, larangan tentang penggunaan bahan peledak untuk mencari ikan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan dari kelompok lain. Apakah ada pertanyaan? Silakan Anda bertanya kepada kelompok reboisasi. Ya, silakan. Kelompok 5, gimana nak, ada pertanyaan kepada kelompok reboisasi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuni, perwakilan dari kelompok 1. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan dari kelompok 3 mengenai banyaknya masalah yang terjadi di berbagai daerah tentang ekosistem pantai, yang mana hal ini sangat mengganggu masyarakat setempat. Mohon berikan di solusi dan bagaimana tanggapan untuk kelompok 3. Sekian. Ya, silakan. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ya, boleh kepada kelompok reboisasi untuk menjawab apa solusinya. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dari pertanyaan yang diberikan tadi adalah permasalahan tentang rusaknya ekosistem pantai. Jadi, biasanya ini disebabkan oleh 2 faktor. Itu ada faktor alam dan faktor manusia. Dilihat dari faktor alam, yang merasa perjalanan pulang ada setelah memenuhi bertiap. Selagi anak-anak merasa pulang ada setelah memenuhi bertiap. Nah, lanjut. pertama ada faktor alam. Itu karena mungkin tingginya gelombang dapat menyebabkan abrasi pantai. Itu solusinya adalah membuat tanggul untuk menahan atau menanam kembali hutan bakau agar menahan ombak-ombak di pantai. Kedua adalah faktor manusia. Itu disebabkan oleh mungkin orang-orang yang tinggal di sekitar tepi-tepi muara membuang sampah ke sungai yang menyebabkan sampah terbawa ke laut, sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem pantai dan membuat bibir-bibir pantai itu menjadi kotor. Solusinya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar muara agar berapa pentingnya menjaga lingkungan dan tidak membuang lagi sampah ke sekitaran muara di sekitar pantai. Sekian jawaban dari kami. Apakah ini menerimanya? Oke, sebelumnya saya menerima jawaban dari kelompok 3. Namun ada sedikit pertanyaan yang mungkin masih ingin saya tanyakan kepada kelompok 3. Dari jawaban kelompok 3 tadi ada beberapa solusi seperti memberikan tanggul pada daerah pesisir pantai, selanjutnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, menurut kelompok 3, apakah dengan cara seperti itu mampu memberikan solusi terbaik bagi masyarakat setempat tentang banyaknya sampah yang kini total minimal sampah yang menjadi masalah sudah meningkat sebanyak 30% di Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya nak. Ya, ini yang masih terus sebelum kelompok reboisasi untuk menjawab. Ya, semakin meningkatnya pembuangan sampah di sini, bagaimana cara penanggulangannya yang bagus? Iya, silakan untuk kelompok reboisasi. Bagaimana nak? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan tambahan dari kelompok 1. Sebelumnya itu tergantung ke pribadi masing-masing orang. Kalau dia ingin berubah demi lingkungannya, maka dia ingin berubah. Jadi solusi yang telah kami berikan tadi itu adalah solusi yang telah disetujui juga oleh pemerintah dan sebaiknya itu dilakukan.
gambaran lima bumi pesisir pantai. Oke, pertanyaan. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Yuk, silakan kelompok reboisasi untuk menjawabnya. Ya, silakan. Atau dari kelompok lain, ada yang bisa mengasihkan tanggapan dari pertanyaan tadi sebelum kelompok reboisasi itu menjawab? Ada nggak? Contoh perubahan terhadap apa ya? Iya, kehidupan yang ada di pesisir pantai gitu. Iya. Silakan. Ada nggak dari kelompok lain boleh? Silakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan yang kedua. Mungkin perubahan yang paling nampak sekali itu adalah dari ekosistemnya. Karena kalau kita berhubungan dengan alam, maka kita juga berhubungan dengan ekosistem dan sisi lainnya. Jadi perubahan yang paling nampak, apapun bentuk pencemarannya adalah pencemaran dari ekosistem itu sendiri. Iya, bagus. Yaitu katanya apa ya? Reboisasi tergantung nanti kepada ekosistem yang ada di sana. Jadi kalau pada pembuangan sampah yang mengandung banyak zat kimia, otomatis dapat nanti merusak ekosistem yang ada di perairan pantai tersebut. Dan ya bagus. Masih ada nggak dari kelompok lain atau tambahan dari kelompok lain boleh? Kalau masih ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Ya, silakan ditutup untuk kelompok reboisasi dan ceknya untuk kelompok populasi. Ya. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada salah dan jangka, mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Putri sebagai moderator dari kelompok 4. Baiklah, kita mulai dari permasalahan yang mungkin terjadi pada ekosistem tanah yang dibacakan oleh pelajar. Kegiatan-kegiatan seperti penanggalan pantai, sarang, serta perubahan menjadi penyebab agar daya air dan udara saja yang dapat tercemar, namun tanah juga bisa tercemar dengan bahan-bahan yang dapat merusak kondisi tanah. Permasalahan yang menjadi biasanya dengan penanggalan hal-hal berbeda, pembuangan yang sembarangan menjadi bahan Terima kasih.
saya informasikan tadi itu akan dikumpulkan, nanti akan bisa menilainya kelompok mana yang sudah mencapai ya atau semua apanya sudah terpenuhi, baik itu pada lembaran kerja LKPD yang sudah anak-anak isi juga nanti bisa dinilai dari hasil diskusi Anda. Ini sudah nampak bagi anak bahwa mana yang kelompoknya yang lebih apa ya, bisa nanti kita dinilai nantinya. Ya silakan, dan Anda duduk kembali ke tempat seperti biasa tadi sambil mengumpulkan apa LKPD-nya dengan lembaran. Ya duduk di tempat Anda masing-masing sekali. Dari hasil pengamatan itu, ini dari hasil pengamatan ya, baik itu pada lembaga LKPD dan juga observasi pengamatan Anda terhadap gambar yang kita lihat tadi, ini ya gambar apa kelompoknya nanti, yaitu kalau dilihat ya dari kelompok kontak dan kelompok reboisasi. Ya, kenapa? Karena dari hasil pengamatan pada tempat LKPD Anda itu dilihat di sana, sudah bisa Anda menemukan ketiga aspek dari perubahan lingkungan dan menjelaskan perubahan lingkungan tersebut, dan juga bisa Anda mengamati gambar yang ada di depan dan juga bisa mengaitkan dengan konsep-konsep biologi, yaitu kelompok kontak dan kelompok reboisasi. Yang mana di sana nilainya di sana itu dikasih skornya ya, skornya sudah 90 saja ya. Otomatis skornya 6. Karena skornya 6 begini, iya, yaitu adalah skor dikali bobot dikali 100 dikali 1 40. Skornya 40, bobotnya 6, dan apa 40 dikali 100. Dapat hasilnya adalah 6. Itu pada observasi Anda. Kalau pada LKPD dilihat di sini, yaitu apa ya, penilaiannya pada LKPD dan apa bagi di sini, Anda tidak mampu menjelaskan setiap kelompok ini, tetapi yang bertambahnya yaitu pada tadi kelompok kontak dan kelompok reboisasi. Dan pada LKPD sudah nampak di sana bahwasanya Anda sudah mampu menjelaskan tentang perubahan lingkungan dan juga menggunakan intonasi dan bahasa yang sangat bagus sekali. Dan nilainya juga nanti itu komponennya ada juga di sana. Ya skornya kalau untuk diskusi bisa dinilai di sini, di diskusi Anda itu sudah mencapai dekade indikatornya. Karena pada urusan pada indikator itu poin-poin yang ada di LKPD Anda sudah mampu menjawab dan menghasilkan pertanyaan kepada kelompok A, kelompok lain. Dan hasil dari diskusi Anda sudah maksimal gitu ya. Kalau di sini ya, sudah dapat nilainya sudah 90. Ya, pada kelompok kontak dan kelompok reboisasi. Dan untuk kelompok yang belum mendapatkan apa ya, skor yang tinggi, ini bukan apa yang ada, hampir merata. Tapi ini kalau kontak dan reboisasi dulu, mungkin kelompok 5 dengan kelompok polusi, yaitu populasi, itu apa yang ada ya? Sudah mendapat nilai 80. Yang diminta nanti pada kelompok yang belum ya, yang belum itu bisa nantinya Anda bekerja sama lagi dengan kelompok A, kelompok lain, saling bertanya. Sudah? Dan silakan untuk kelompok kontak perwakilan dengan kelompok reboisasi ini ada di depan sana. Iya, silakan.
silakan bawa. Ini hadiah terima kasih kan? Ya. Iya. Ini dan ini untuk kelompok Polsa. Karena duduk kembali. Dan ini bisa kita simpulkan ya. Sekarang kita tarik kesimpulan lagi ya. Dari pembelajaran kita pada hari ini tentang perubahan lingkungan. Ya, kepada anak-anak ibu, dari cara anak belajar tadi, ibu mengucapkan terima kasih yang sangat apa sekali ya, karena anda sudah berpartisipasi dan aktif dalam belajar dan bisa nanti anda terapkan dalam lingkungan anda tentang perubahan lingkungan ini ya. Dan ibu minta kepada anda salah satu ya dari anda bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang harus kita simpulkan di sini yaitu adalah bagaimana perubahan lingkungan itu terjadi, apakah dampaknya pada perubahan lingkungan tersebut dan apa solusinya dari lingkungan tersebut. Ya silakan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Ya silakan, Ayuni berdiri. Iya silakan. Baiklah, saya Yuni akan menunjukkan apa hasil diskusi kita pada hari ini. Menurut saya, perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Contoh perubahan lingkungan yang terjadi karena faktor alam, contohnya tsunami, banjir, longsor, gunung meletus, gempa dan sebagainya. Sedangkan dari perubahan lingkungan
dari sebelumnya. Dan juga kepada anak dan ibu nanti